Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri anfusina amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan tentu juga nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga dengan banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa berkenan untuk melimpahkan anugerah dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari sering-sering kita lafalkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan juga dengan sering bersalawat kepada beliau Rasulullah, kita kelak di hari akhir termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang penuh berkah ini yang kita laksanakan setelah kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai rukun-rukun iman, dan kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada adanya hari akhir atau iman pada adanya hari kiamat. Dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa tanda besar yang akan terjadi di alam dunia ini. Yang tanda-tanda besar ini memberikan isyarat kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, bahwa setelah itu akan terjadi kiamat besar, di mana bumi dan seisinya, bahkan alam semesta dan seisinya akan hancur dan akan digantikan dengan alam lain yang disebut dengan alam akhirat. Nah, di antara tanda-tanda besar yang kelak akan terjadi di hari kiamat atau menjelang terjadinya hari kiamat besar adalah munculnya makhluk Allah, yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar istilah atau nama dua bangsa ini, yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Keimanan kita terhadap salah satu tanda besar menjelang hadirnya atau menjelang terjadinya hari kiamat ini, yaitu tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj, itu berdasarkan informasi-informasi yang dapat kita pelajari baik di dalam Al-Quran maupun di dalam
hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Tentang Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 92 hingga ayat 98. Juga bisa kita temukan informasinya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 hingga ayat 97. Adapun di antara hadis-hadis sahih di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang akan datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti, disebutkan antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Zainab bintu Jahsy, dan juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba melihat keterangan-keterangan mengenai bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini melalui antara lain dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi ayat 92 hingga ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Raja Zulkarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi. Artinya peristiwa yang menjelaskan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam Al-Quran dikaitkan dengan masa berkuasanya Zulkarnain yang oleh para tafsir, oleh para ulama tafsir dikatakan bahwa Zulkarnain ini hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang al-hakim saleh, seorang pemimpin yang saleh. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala Raja Zulkarnain ini diberi ilmu yang sedemikian luas, diberi kekuatan persenjataan atau militer dan prajurit yang sedemikian luas, sehingga kekuasaannya saat itu merupakan wilayah yang paling luas yang dikuasai dibanding dengan kekuasaan raja-raja lainnya yang ada di muka bumi saat itu. Jadi pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Raja Zulkarnain untuk melakukan sebuah perjalanan jauh diikuti oleh sekian banyak prajurit yang dimilikinya dengan membawa sekian banyak persenjataan dan perlengkapan militer yang sedemikian lengkapnya. Dan tujuan dari setiap perjalanan yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain tidak lain adalah untuk menyebarkan tauhid, yaitu mengenalkan tauhid kepada bangsa-bangsa yang didatanginya. Lalu dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha baina as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Hingga apabila dia Raja Zulkarnain telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan dua bukit itu atau dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jadi dalam perjalanan ini Raja Zulkarnain bertemu dengan suatu bangsa yang bahasanya
berbeda sekali dengan bahasa yang digunakan oleh Raja Zulkarnain dan prajurit-prajuritnya. Dalam suatu tafsir disebutkan sampai pembicaraan mereka itu baru bisa dipahami oleh Raja Zulkarnain setelah diterjemahkan melalui 30 penerjemah. Jadi satu penerjemah menerjemahkan ke bahasanya, satu penerjemah lain menerjemahkan ke bahasa lainnya, sehingga sampai ke penerjemah yang 30, di mana penerjemah yang 30 ini mengerti bahasa penerjemah yang nomor 29 dan dia mengerti juga bahasa Raja Zulkarnain. Jadi sedemikian jauh perbedaan bahasa antara bahasa yang digunakan oleh Raja Zulkarnain dengan bahasa bangsa yang ditemukan oleh Raja Zulkarnain saat itu, yang mereka tinggal di hadapan dua bukit atau dua gunung yang besar. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan qauman la yakaduna yafqahuna qawlan, suatu kaum yang hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan Raja Zulkarnain. Qalu ya Dzal Qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka, kaum yang ditemui oleh Raja Zulkarnain itu berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu, yaitu dua bangsa, adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Jadi bangsa ini mengeluh kepada Raja Zulkarnain bahwa mereka sering diganggu oleh dua bangsa yang mereka namakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga setelah mengetahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Raja Zulkarnain dan prajuritnya, mereka menawarkan untuk bisa memberikan apa saja dari harta yang mereka miliki, asalkan Raja Zulkarnain beserta prajuritnya berkenan membantu mereka untuk membuat suatu batas, suatu dinding, suatu bendungan yang memagari diri mereka atau memagari tempat di mana dua bangsa tersebut tinggal, sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu tidak lagi mengganggu dan menyakiti diri mereka. Qala ma makkanni fihi rabbil khair fa'a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan berupa tenaga manusia dan juga alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Kemudian Raja Zulkarnain pun menyanggupi permintaan bangsa ini, tetapi Raja Zulkarnain meminta kesediaan mereka juga untuk bekerja sama dengan mengumpulkan rakyat bangsa tersebut beserta peralatan-peralatan yang mereka miliki untuk bersama-sama membangun bendungan yang besar dan sangat kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atuni suburul hadid hatta idza sawa baina as-sadaqaini qala kufu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik 'alaihi qitra." Nah, di sini Allah menjelaskan
bagaimana cara Raja Zulkarnain membuat bendungan tersebut, yaitu bahwa Raja Zulkarnain berseru, berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi-besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi yang panas tersebut. Jadi ini sebuah proyek yang sangat besar yang diceritakan oleh Allah kepada kita melalui wahyunya di dalam Al-Quran, bagaimana cara Raja Zulkarnain beserta bangsa tadi, beserta prajurit-prajuritnya sendiri membangun sebuah bendungan yang sangat besar yang menggabungkan dua gunung, celah antara dua gunung, yaitu dengan mengumpulkan segala macam jenis besi untuk ditaruh di celah yang ada di antara dua gunung itu. Setelah besi-besi ini menutupi celah gunung itu, maka dibakarlah besi-besi tersebut sehingga menjadi bara yang hampir meleleh. Nah, pada saat yang seperti itu, maka kemudian Raja Zulkarnain memerintahkan juga untuk mengumpulkan tembaga-tembaga untuk dimasak, dipanaskan, lalu cairan dari tembaga ini kemudian dituangkan lagi di atas bangunan yang terbuat dari besi tersebut. Kita bisa membayangkan betapa besar dan berat proyek yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain beserta bangsa yang dia bantunya itu, semata-mata hanya untuk membuat suatu bendungan yang sangat kokoh dan tinggi yang bisa menghalangi bangsa Ya'juj dan Ma'juj untuk tidak keluar dari wilayah tempat tinggal mereka. Tentu ini merupakan informasi yang termasuk hal-hal yang gaib yang Allah ceritakan kepada kita. Meskipun kita sebagai orang-orang yang beriman mungkin tidak mengetahui di mana tempat Zulkarnain ini bertemu dengan bangsa ini, tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj saat ini tinggal, tapi karena ini masalah gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut menerimanya dengan keimanan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutan dari ayat tadi adalah famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka, yaitu bangsa Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa mendakinya, tidak bisa mendaki bendungan tersebut karena tingginya, karena licinnya, dan lain sebagainya. Dan mereka juga tidak bisa melubanginya karena kuatnya bendungan tersebut. Ini informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 92 hingga ayat 98. Kemudian di akhir atau di ayat 98 Allah berfirman, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'an wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila telah datang janji Tuhanku, maksudnya telah tiba datangnya hari kiamat, dia akan menjadikannya hancur dulu. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini tidak akan bisa membobol atau menaiki bendungan yang sangat besar dan kuat itu kecuali menjelang terjadinya hari kiamat nanti. Tapi ketika
betul-betul bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini telah berhasil atau mampu melampaui dinding atau bendungan tersebut, tidak ada satu kekuatan pun dari bangsa manusia yang mampu menghalang-halangi mereka atau mampu menghadapi kekuatan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun informasi yang Allah berikan kepada kita tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dan ayat 97 adalah hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qaraba al-wa'du al-haqqu fa idza hiya safisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Firman Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang hal ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dan ayat 97 di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika sudah mendekati tibanya hari kiamat dengan izin Allah, maka Ya'juj dan Ma'juj ini berhasil membuka tembok besar yang selama ini menghalangi mereka. Ketika tembok itu sudah berhasil mereka lalui, maka dengan sangat cepat mereka menyebar ke seluruh permukaan bumi. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu turun dengan cepat dari semua gunung-gunung yang tinggi. Dan pada saat itu orang-orang yang tidak beriman sangat-sangat terkejut karena sebenarnya mereka telah mendengar informasi semacam ini, namun mereka mengabaikan dan tidak percaya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan masa atau waktu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah ketika Nabi Isa alaihissalam telah berhasil mengalahkan atau membunuh Dajjal. Jadi ketika Nabi Isa turun dari langit di masa Imam Mahdi, kemudian bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pun mencari Dajjal, dan Dajjal tahu bahwa Nabi Isa inilah yang kelak akan membunuh dirinya, sehingga lari tetapi tidak bisa selamat dari kejaran Nabi Isa, dan Dajjal pun mati di tangan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa. Wahyu dalam arti informasi bahwa firman Allah telah hadir atau telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun perintahkan kepada Nabi Isa supaya membawa semua kaum muslimin yang ada pada saat itu. Posisi atau tempat hidup Nabi Isa di akhir zaman itu adalah di Damaskus, Syria, negeri Syria saat ini. Setelah mendengar atau mendapatkan ilham dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka diajaklah kaum muslimin untuk segera mengungsi ke Mesir, yaitu ke Gunung Tursina. Di Gunung Tursina inilah
Allah membentengi atau menjaga kaum muslimin bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi dari serangan Dajjal. Karena Dajjal yang saat itu sudah keluar dari wilayah mereka dan memenuhi seluruh permukaan bumi, menghancurkan segala sesuatu, kemudian membunuh setiap manusia yang mereka temui. Nanti di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nuwas bin Sam'an juga diceritakan bahwa mereka ini berasal dari daerah, kalau di dalam sumber lain dikatakan itu sekitar sebelah utara negeri Cina saat ini, yaitu antara negeri Azerbaijan dan Turkistan. Tapi sampai saat ini belum ada seorang manusia pun yang betul-betul mengetahui wilayah di mana bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini tinggal. Nah, dari arah sana kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini rombongan pertamanya datang ke negeri Palestina dan melewati Danau Tobaria. Danau Tobaria ini adalah danau yang sangat luas sekali. Kalau dari jamaah ada yang pernah ke Danau Maninjau, kemudian Danau Toba. Nah, Danau Tobaria ini lebih luas dari dua danau itu. Nah, ketika rombongan pertama dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini melewati danau ini, maka mereka meminum air yang ada di danau ini. Nah, ketika rombongan terakhir dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini melewati danau Tobaria, mereka tidak lagi menemukan air setetes pun untuk diminum. Sehingga kata Rasulullah, rombongan terakhir dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini berkata, dulu di tempat ini pernah ada air. Nah, ini untuk menggambarkan betapa bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini itu begitu banyak. Dalam beberapa riwayat hadis sahih dikatakan bahwa perbandingan jumlah umat manusia saat itu dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:1000. Artinya manusia 1, kemudian Ya'juj dan Ma'juj 1000. Jadi sangat-sangat besar sekali. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini itu dari bangsa manusia juga, yaitu dari anak keturunan Nabi Adam dan Hawa juga seperti manusia pada umumnya. Dan dikatakan bahwa mereka itu lahir dari salah satu keturunan Nabi Nuh, yaitu dari keturunan Yafith bin Nuh. Nuh punya anak Yafith, dan dari Yafith inilah lahir bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah takdirkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini memang bangsa yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan dikabarkan bahwa mereka kelak inilah yang akan muncul di akhir zaman untuk membuat berbagai macam kerusakan dan kebinasaan, termasuk membunuh umat manusia yang mereka temui dimanapun di permukaan bumi ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun di antara hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj ini, tadi sudah disampaikan, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Istri beliau ini menceritakan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah beliau dalam keadaan khawatir, sambil Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Wailun lil Arabi min syarrin qad iqtaraba, sungguh celaka bangsa Arab
karena akan ada suatu bencana yang terjadinya sebentar lagi. Futihal yawma min rabbi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi. Apa bencana itu? Rasulullah menjelaskan, hari ini telah terbuka tembok atau dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa hadama bi usbu'aihi al-ibhami wallati taniha. Jadi terbuka seperti apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah menunjukkan dengan membuat lingkaran dengan ibu jarinya dan telunjuknya. Jadi baru segini. Tetapi ini sudah membuat kekhawatiran Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya di masa hidup beliau, yaitu sekitar 1440 tahun yang lalu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj sudah bisa melobangi dinding yang pernah dibuat oleh Raja Zulkarnain. Nah, setelah melewati 1444 tahun ini, sudah seperti apa lubangnya. Nah, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan bahwa jadi ketika bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini berhasil melubangi dinding yang menghalangi mereka, ketika dinding itu hampir saja bisa dilewati oleh salah satu dari mereka, maka pemimpin mereka akan berkata, mari kita istirahat hari ini dan akan kita lanjutkan besok. Besok kita akan lanjutkan sehingga besok kita bisa keluar semua. Nah, ketika mereka kembali ke tempat masing-masing dan esoknya kembali ke lubang yang mereka buat itu, maka atas izin Allah lubang itu pun tertutup kembali. Sehingga mereka bekerja lagi dari awal lagi, dan begitu terjadi setiap harinya sampai sekarang ini, sampai nanti Allah benar-benar izinkan tembok itu runtuh dan bisa mereka lalui. Itu salah satu penjelasan mengenai usaha yang selalu dilakukan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj untuk bisa keluar dari dinding yang sangat kuat yang pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain. Kemudian dalam hadis tadi, istri Rasulullah Zainab bintu Jahsin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afanahliku wa fina as-salih?" Wahai Rasulullah, apa mungkin kita ini akan binasa dengan sebab apapun, termasuk dengan kedatangan Ya'juj dan Ma'juj? Padahal kata istri Rasulullah tadi, di antara kita ini masih banyak orang-orang yang soleh. Apa jawab Rasulullah? Qala na'am idza kathurul khabas. Ya, kita bisa binasa dengan berbagai azab Allah jika di saat kita hidup banyak perbuatan-perbuatan munkar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hadis ini pun ada satu pelajaran penting yang perlu kita pahami, yaitu bahwa masyarakat di mana orang-orang Islam itu tinggal tidak hanya butuh kesalehan-kesalehan kita sebagai individu, tapi perlu diwujudkan kesalehan masyarakat secara umum. Artinya kalau ada kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim, maka menjadi kewajiban bagi masyarakat muslim untuk memperbaiki kemungkaran tersebut dan tidak boleh membiarkannya apapun bentuk kemungkaran tersebut. Karena kemungkaran yang dibiarkan terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim, hukuman yang akan Allah berikan itu tidak hanya mengenai orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, tapi juga akan mengenai semua orang yang ada di dalam atau yang hidup di masyarakat di mana kemungkaran itu terjadi. Nah, azab Allah ini bisa bermacam-macam, bisa berupa gempa bumi,
bisa berupa banjir, bisa berupa likuifaksi beberapa tahun yang lalu di salah satu wilayah Indonesia terjadi, di mana tanah suatu kampung itu tiba-tiba berputar, yang bawah dalam bentuk lumpur naik ke atas, kemudian membawa bagian permukaan yang dihuni oleh manusia beserta bangunan rumahnya dan lain sebagainya, dan membawa mereka masuk lagi ke dalam bumi. Dan kata masyarakat di sana, tanah lumpur yang tadinya keluar dan berputar itu, yang tadinya lembut cair, itu ketika terkena udara itu langsung mengeras, sehingga orang-orang yang terbawa ke dalam lumpur itu tidak mungkin lagi diselamatkan karena seperti dicor dalam beton. Ini juga salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman juga bisa berupa badai, berupa topan, dan hukuman juga bisa berupa berbagai macam penyakit yang tidak atau sulit untuk dicarikan obatnya. Seperti misalnya AIDS. AIDS ini kan kalau propaganda yang disebarkan oleh masyarakat barat atau media barat itu berasal dari bakteri yang muncul dari simpanse di Afrika Selatan. Ini adalah propaganda yang sengaja dibuat seperti itu, padahal penyakit AIDS ini itu berasal dari praktek LGBT. Itu orang-orang lesbian, orang-orang gay, orang-orang transgender yang melakukan hubungan seksual yang melawan fitrah manusia dan juga melawan hukum Allah, sehingga dari perilaku mereka itu muncullah penyakit AIDS yang sampai sekarang ini tidak ada obatnya, dan ini juga merupakan hukuman. Hukuman semacam ini tidak hanya mengenai orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, tapi bisa mengenai siapa saja. Kalau mereka donor darah, maka darah yang mereka donorkan itu pun bisa menjangkiti orang yang mendapatkan darah tersebut atau apa saja. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini mohon izin saya menambahkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar yang tersisip atau terselip dalam hadis mengenai Ya'juj dan Ma'juj tadi, di mana Rasulullah mengatakan, na'am idza kasbul khabath, artinya jika perbuatan-perbuatan munkar itu ada, maka azab Allah akan mengenai suatu masyarakat meskipun di tengah-tengah mereka hidup orang-orang yang saleh. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab." Dan hendaklah kalian takut suatu fitnah atau hukuman yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat berat hukumannya, sangat berat azabnya. Jadi surat Al-Anfal ayat 25 ini juga mengingatkan kita supaya jika terjadi perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan munkar, hendaklah kita juga turut serta memperbaiki kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, ada hadis Rasulullah, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa ada dua perkara penting yang bisa melindungi umat Islam dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah umat Islam. Artinya apa? Jika ada satu kaum dan di tengah-tengah mereka ada Nabi Allah, Rasulullah, kalau umat Islam ada Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada umat tersebut.
Tapi sekarang kan tidak ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi azab itu pun ada kemungkinan bisa datang kepada kita jika kita tidak ikut turut memperbaiki kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita. Nah, kalau tidak demikian, maka perkara yang kedua yang bisa menyelamatkan kita umat Islam dari azab bagi Allah itu adalah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun. Nah, di antara tafsir dari istighfar ini juga wujudnya adalah ketaatan dalam melaksanakan salat. Jadi kalau masyarakat rajin menjalankan salat, maka sebenarnya di samping mereka menjalankan kewajiban mereka kepada Allah, memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya dengan salat mereka dan juga dengan istighfar yang kita lakukan, kita juga sedang berusaha untuk melindungi diri kita dari segala macam hukuman yang mungkin Allah akan turunkan kepada kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab atau menurunkan hukuman kepada suatu kaum sedangkan engkau, wahai Nabi Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka sedangkan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi surat Al-Anfal ayat 33 ini menjelaskan dua hal tadi, yaitu adanya dua perkara yang bisa melindungi umat Islam dari azab atau hukuman Allah. Yang pertama, keberadaan Nabi bersama mereka, dan yang kedua adalah kebiasaan untuk beristighfar dan melaksanakan sholat. Tentang surat Al-Anfal ayat 33 tadi, sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud adalah bahwa umat Islam memiliki dua perkara yang bisa menyelamatkan diri mereka, yaitu keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dan aktivitas istighfar atau sholat yang mereka laksanakan. Ini penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai kandungan surat Al-Anfal ayat 33 tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu hadis yang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang berita mengenai Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman dari langit. Disebutkan juga dalam hadis tersebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah mengirimkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari setiap lereng yang tinggi. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ini melewati Danau Tobaria, dan kelompok awal dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini meminum seluruh air yang ada di Danau Tobaria yang ada di negeri Palestina tersebut, sehingga kelompok terakhir dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini tidak menemukan setetes air pun dari Danau Tobaria yang ada di negeri Palestina ini. Dan sebagai penutup dari pembahasan kita mengenai bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini, penulis dari kitab ini yaitu Syekh Muhammad Naim Yasin, seorang ulama dari Palestina, menyimpulkan bahwa karena masalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan di dalam Al-Quran, setidaknya dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya tadi, juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW
dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, maka dalil-dalil yang sangat kuat ini memiliki konsekuensi bahwa hal tersebut betul-betul harus menjadi bagian dari sesuatu yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, yaitu tentang adanya dua bangsa, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang merupakan bangsa-bangsa yang banyak merupakan kerusakan, pembunuhan dan keonaran di muka bumi menjelang akan terjadinya hari kiamat besar. Namun di dalam kitab ini juga disebutkan harus berhati-hati dalam memahami masalah Ya'juj dan Ma'juj, dan hanya atau kita disarankan hanya menerima riwayat-riwayat yang sahih. Kenapa? Karena tentang masalah kapan pastinya Ya'juj dan Ma'juj ini akan muncul di permukaan bumi dan bagaimana sifat-sifat mereka, semuanya itu termasuk masalah-masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita mengenai bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini, yang hal ini merupakan salah satu tanda besar yang kelak akan terjadi menjelang terjadinya hari kiamat besar di akhir zaman nanti. Sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan dari para jamaah tentang masalah ini atau ada pertanyaan, kami persilakan. Ini satu cerita atau informasi aja. Tempatnya di mana? Ada salah satu cerita menceritakan bahwa tembok itu ada di antara Siberia, Rusia, ada guru. Apakah ada penelitian atau yang mencari itu pastinya ada? Terima kasih. Ini saya akan coba sampaikan salah satu artikel yang mencoba menjelaskan tentang tempat di mana diperkirakan Ya'juj dan Ma'juj ini berada. Jadi dalam satu situs yang milik salah satu ulama di Timur Tengah, di sini beliau mengatakan bahwa sudah ada perkiraan tempatnya. Mohon maaf, saya carikan dulu. Di sini dikatakan kira-kira tempatnya itu adalah di barat daya setelah Gunung Sahara. Nama Gunung Sahara ini adalah nama Gunung Sahara Gobi. Gunung Sahara Gobi ini memisahkan antara negeri Cina dan negeri Mongolia, yaitu berada di sebelah utara negeri Cina dan di sebelah selatan negeri Mongolia. Ini yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia ada di sekitar negara Georgia, yaitu di pegunungan Kaukas, yaitu dekat Azerbaijan dan Armenia.
Nah, apakah penduduk yang ada di sana itu sudah menemukan ini atau tidak? Nah, informasinya belum sampai kepada kita. Kalaupun mereka menemukan itu, pasti penjelasan-penjelasan dari kitab suci, karena yang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj ini tidak hanya Al-Quran, tapi juga kitab Injil dan juga kitab Taurat dan Zabur. Dan ciri-cirinya sama antara yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun dijelaskan oleh kitab-kitab suci yang lainnya, terlepas bahwa kitab-kitab suci yang lainnya itu dalam perspektif Islam atau sudut pandang Islam sudah mengalami perubahan-perubahan. Jadi tetap harus berhati-hati juga ketika kita mendapatkan informasi dari seseorang dan informasi itu diambilkan dari kitab-kitab suci yang lain. Karena keaslian dari kitab-kitab suci yang lain itu menurut Al-Quran sendiri dikatakan sudah tidak murni lagi. Kemudian yang kedua yang pernah saya temukan dari bacaan-bacaan mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini, jadi sebenarnya ada wilayah-wilayah di bumi ini yang memiliki lapisan ke bawah, dan lapisan ke bawah itu belum ada orang yang berani memasukinya. Lapisan ke bawah itu seperti bumi yang lain. Artinya ketika orang masuk sekian ratus meter, ternyata ada kalau kita mengatakan gua, itu gua-gua yang sangat besar, gua-gua yang sangat luas, yang di dalamnya pun tumbuh pohon-pohon seperti hutan-hutan yang selama ini kita lihat, hutan-hutan di Kalimantan, hutan-hutan di Amazon yang memiliki pohon-pohon yang sangat tinggi, dan di dalamnya juga mengalir sungai-sungai. Jadi seperti ada kehidupan-kehidupan lain. Maka gambaran-gambaran semacam ini memperkuat pemahaman kita tentang informasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan juga informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis beliau tentang adanya bangsa yang lain yang sampai saat ini belum berhasil keluar dari bendungan yang pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain. Nah, itu Pak informasi mengenai di mana mereka perkiraan tinggal. Karena dalam hadis-hadis yang lain juga dijelaskan bahwa rute dari kehadiran mereka itu dari wilayah-wilayah tersebut kemudian menyebar ke seluruh wilayah di bumi. Nah, salah satunya adalah yang mengarah ke Palestina, kemudian mengarah ke Jazirah Arab, kemudian mengurung kaum muslimin yang tersisa yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi di Bukit Tursina yang ada di Mesir. Nah, sebagai tambahan bahwa bagaimana akhir dari Ya'juj dan Ma'juj ini dikatakan dalam hadis sahih, ketika pada akhirnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini berhasil menguasai semua wilayah bumi kecuali Gunung Tursina. Nabi Isa berdoa, memimpin kaum muslimin untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diselamatkan dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun menurunkan ulat-ulat. Nah, ulat-ulat ini satu ulat mengenai satu Ya'juj dan Ma'juj, dan atas takdir Allah setiap satu ulat ini membunuh satu Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dalam waktu yang bersamaan Ya'juj dan Ma'juj ini kemudian mati, tetapi bangkai-bangkai tubuh mereka itu memenuhi semua permukaan bumi. Lalu Nabi Isa pun kembali memanjatkan doa yang diamini oleh kaum muslimin saat itu. Maka Allah kemudian memberikan pertolongan yang berikutnya, yaitu dengan mengirimkan burung-burung yang setiap burung itu besarnya seperti unta. Nah, unta besar sekali. Dan burung-burung inilah yang kemudian
membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini ke suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masalah masih ada, yaitu sisa dari bekas-bekas bangkai-bangkai bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini masih menyisakan bau-bau yang sangat busuk. Lalu Allah pun menurunkan hujan yang sangat deras, sehingga hujan ini kemudian membersihkan permukaan bumi dari kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka setelah itu pun bumi kembali dalam kondisi yang bagus, bahkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, taman-taman semuanya tumbuh lebih baik daripada masa yang sebelumnya dan memberikan banyak rezeki berupa buah-buahan dan bahan-bahan makanan pokok kepada kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diserahkan oleh kaum muslimin saat itu. Dalam beberapa riwayat sahih yang lain dari hadis-hadis Rasulullah, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj di permukaan bumi itu selama 7 tahun. Jadi sangat panjang. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk ke zaman itu, karena itu zaman yang sangat berat sekali. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita bisa membahas masalah ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, terutama tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj, menambah pengetahuan yang barangkali pernah kita pelajari sebelumnya. Dan tentu saya mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya